Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pengajian kita terdahulu terkait dengan tuntunan salat. Permasalahan salat ini tidak akan habis dengan berjalannya perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, karena pada prinsipnya ibadah itu ada dua aspek. Ada ibadah yang sifatnya usul, itu pokok. Ada ibadah yang sifatnya furu', cabang, dan ini yang berkembang. Kalau yang pokok-pokok ini itu tidak akan berubah. Misalnya salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Dari manapun sama itu hukumnya. Dari Sabang sampai ke Maroko sana, ulama telah sepakat ijma' bahwa salat hukumnya wajib. Tapi media yang digunakan untuk melaksanakan salat ini terkadang berubah. Media yang digunakan itu berubah. Contoh, kalau kita datang ke sini melaksanakan salat jamaah, ada yang menggunakan mikrofon, ada juga yang tidak. Kalau azan salat jamaah juga demikian. Ada di beberapa tempat tidak mau berubah. Kalau memang salat jamaah itu adalah ibadah di mana penggunaan pengeras suara tidak ada zaman Nabi, maka mereka juga mengatakan, tidak perlu gunakan salat pengeras suara kalau Nabi tidak pernah menggunakan. Nah, ini salah satu pandangan. Tapi kita di Muhammadiyah, kalau terkait dengan media itu bisa berkembang, bisa berubah, karena ini adalah media saja, bukan pokok. Maka boleh kita menggunakan pengeras suara. Hanya sekarang muncul lagi, kalau dikeraskan suaranya, ada yang demo. Tetangga kita, terlalu besar. Muncul kemarin pertanyaan, alhamdulillah, bagaimana kalau terlalu besar suara pengeras suaranya? Ini masuk kemarin di fatwa Majelis Ulama Indonesia, minta fatwa terkait dengan pengeras suara di masjid. Bahkan naik diangkat Ijma' ulama di pusat. Diputuskan. Bapak Ibu sekalian, saya katakan akan berkembang terus. Persoalannya karena pandangan-pandangan fikih sejalan dengan perkembangan teknologi, maka pemikiran-pemikiran fikih itu juga berkembang. Jadi kalau dulu Indonesia ini pandangan-pandangannya tidak terlalu lebar, karena pemahaman Syafi'iyah yang lebih dominan, sedangkan yang lain itu tidak masuk. Tapi hari ini dengan perkembangan teknologi, kita bisa buka internet, medsos, sehingga cara pelaksanaan salat itu beragam, itu bervariasi. Maka muncullah perbedaan di dalam pelaksanaan ibadah salat itu sendiri. Tapi kalau salat subuh, mulai muncul. Salat Jumat, beragam. Apalagi kalau salat duha, muncul juga. Salat witir, apatah lagi. Ada yang duduk miring, istilahkan dengan duduk tawarruk. Ada yang duduk tegak, namanya iftirash. Sehingga di sini dibutuhkan pemahaman pemikiran lebih terbuka. Maka putusan tarjih tahun 2009 itu terjadi pengembangan. Kemudian lahirlah tuntunan salat tanfis Munas Tarjih yang ke-29 tahun 2015. Itu menyikapi pemahaman pemikiran hukum terkait dengan tata cara salat. Maka terjadi pengembangan.
yang dimana pada jilid ketiga itu sudah disebutkan berbagai permasalahannya. Kalau di jilid satu jilid tuntunan, karena memang belum banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Tapi berjalan dengan berpuluh tahun, banyak pertanyaan yang masuk, dijawab. Maka jawaban ini merupakan respon pemahaman fikih kaum muslimin yang semakin berkembang. Alhamdulillah kita sudah menyebutkan yang lalu bagaimana tuntunan salat berdasarkan tarjih. Itu artinya berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW. Bahasan kita nanti ini terfokus terakhir, itu ada tuntunan zikir dan doa. Tetapi sebelum mengakhiri ini, memasuki ada suatu permasalahan yang coba kita akan gali. Itu adalah misalnya kebiasaan kaum muslimin ketika salat, apakah pada rakaat kedua, naik untuk rakaat kedua harus duduk dulu baru bangkit? Karena kebanyakan kita ditemui di beberapa masjid, setelah rakaat satu itu langsung naik, tidak duduk sejenak, langsung naik. Ini kita temukan di beberapa masjid, bahkan dan itu muncul rakaat pertama sujud selesai, setelah sujud naik untuk rakaat kedua, langsung naik, tidak berhenti dulu, duduk sejenak. Bagaimana pelaksanaan Muhammadiyah ketika dia sujud itu, rukuk untuk naik rakaat kedua? Apakah dia duduk dulu sejenak atau langsung naik? Kita ditarji dalam putusannya tetap duduk dulu sebelum naik untuk rakaat yang kedua, yang biasa diserahkan dengan duduk istirahat, jalsatul istirahat. Saya akan jelaskan kenapa terjadi perbedaan. Terjadinya perbedaan itu ini karena dua riwayat yang terkadang tampak berbeda, dan ada satu riwayat yang menunjukkan juga cukup berselisih dengan yang lainnya. Contoh kita ambil yang pertama, di Tarjih Muhammadiyah menggunakan hadis ini dalilnya bahwa tetap duduk. Mungkin supaya besar saya tambahkan. Jadi adapun cara berdiri yang dilakukan ketika seseorang telah melakukan sujud kedua dari rakaat ganjil. Rakaat ganjil adalah duduk sejenak dengan cara duduk iftirash. Ini silakan dengan duduk tasyahud awal sebelum memasuki pada rakaat berikutnya. Apa dasarnya ini? Dalilnya yang kita pegang riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, dan hadisnya dinyatakan sahih. Ini hadis riwayat Abu Malik Al-Huwairis Al-Laythi. Karena sebagian pemahaman duduk di antara dua sujud tidak disunahkan, bahkan ada yang menyatakan bid'ah. Saking kerasnya dikatakan bid'ah, harus langsung naik. Kenapa? Karena di dalam hadis riwayat hadis musi'us salah, cara duduk ini tidak dijelaskan, tidak ada keterangan bahwa Nabi ketika naik rakaat selanjutnya duduk dulu, tidak ada keterangannya. Itu yang disebutkan dalam hadis musi'us salah, hadis orang-orang yang buruk salatnya, di mana Nabi mensuruh ulang, irji' fa innaka lam tusalli, kembali, kamu itu belum salat. Karena di dalam riwayat itu tidak ada kalimat duduk istirahat, maka tidak ada duduk istirahat. Tapi kalau tarjim mengambil ini, annahu ra'an Nabi SAW, ada seorang sahabat namanya Al-Huwairith Al-Laythi, riwayat Imam Malik Ibn Al-Huwairith Al-Laythi, beliau mengatakan ra'an Nabi SAW, beliau melihat Nabi salat, fa'idha kana fi witrin min salatihi, maka apabila beliau berada pada rakaat ganjil. Rakaat ganjil yang mana itu? Rakaat 1 dan rakaat 3 kalau salat isya. Tapi kalau salat subuh rakaat pertama saja. Lam yanhat hatta yastawiya qa'idan. Nabi SAW sebelum berdiri duduk,
duduk sehingga lurus duduknya. Jadi sebelum naik, Nabi SAW duduk dulu sehingga lurus duduknya, lurus tegak. Ini diselakan dengan duduk istirahat. Tidak langsung naik untuk rakaat yang kedua, tapi duduk dulu. Bagaimana cara ketika naik? Bangkit dari itu. Wa idza rafa ra'sahu an sajdati tsaniyah, apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, berarti naik sujud kedua, wa'tamada 'alal ardi thumma qama. Jadi beliau duduk dan menekankan tangan kepada tanah tempat salat lalu berdiri. Jadi dikelpakan duduk di atas tanah lalu naik berdiri. Nah, di mana ini kedua belah tangan kita bertumpuk di atas tanah. Ini jadi dasarnya sebelum naik. Adapun yang menyatakan tidak perlu duduk karena ini cocoknya itu bagi mereka yang berumur tua. Karena dianggap hadis ini ketika Nabi sudah berumur. Sehingga kalau dia langsung naik, orang Makassar Nabi bilang posoi. Orang Makassar bilang poso. Maka perlu istirahat. Jadi itu adalah akhir di mana Nabi SAW sudah mulai tua, sehingga ketika dia langsung bangkit itu agak menyulitkan, maka perlu duduk istirahat. Tapi kalau yang sudah masih muda, masih darah muda, bisa langsung naik. Nah, itu menurut pandangan yang tidak perlu duduk istirahat. Tapi kita ditarjih tidak. Secara zahirnya menunjukkan fa idza kana fi witri min salatihi. Jadi jika dia duduk pada rakaat ganjil, tidak ada keterangan apakah dia sudah tua atau apa, yang penting berada pada rakaat ganjil, maka dia duduk dulu sebelum naik untuk rakaat yang kedua. Baik, ini kan terjadi khilaf. Ini termasuk khilafiyah, sehingga kita ditarjih kalau terjadi perbedaan tidak dipertajam. Jangan dipertajam, oh ini tidak ikut sunnah ini, oh ini salah salatnya. Maka di Muhammadiyah menganggap ini masuk kategori sunnah salat, sehingga pun kalau nanti ditinggal tidak batal salatnya. Nah, ini masuk. Kenapa? Karena di dalam hadis yang utama itu tidak disebutkan. Baik, kemudian yang kedua, ada permasalahan juga. Ini tentang tata cara salat jamaah. Pada prinsipnya kalau salat jamaah adalah mengikuti imam. Tapi bagi orang yang masbuk, misalnya imamnya sudah rukuk, ini sudah kita jelaskan dulu, tapi kita mau pertegas lagi. Maka posisi makmum itu adalah mengikuti imam, tetapi harus bertakbiratul ihram dulu sebelum mengikuti imam. Misalnya imam sudah tawarruk, maka cara yang dilakukan adalah mengikuti imam. Apa dasarnya? Nah, ini pengantar pertanyaan sebentar diskusi kita, hukum seputar salat jamaah. Ini dasarnya, innama ju'ila al-imamu liutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir wa idza raka'a farka'u wa la tarku hatta yarka' wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda. Nah, ini dasar konsep dasar salat jamaah. Imam itu dijadikan untuk diikuti, jadi diangkat untuk diikuti memang, sehingga tidak boleh makmum mengikuti bersamaan dengan imam. Jadi bersamaan saja tidak boleh, apatah lagi mendahului imam, tidak boleh. Maka oleh karena itu apabila ia bertakbir, maka bertakbirlah, dan jangan kamu bertakbir sehingga ia bertakbir. Berarti menunggu dulu. Maka jika ruku, maka rukuklah. Janganlah kamu ruku sebelum imam itu ruku. Nah, bagaimana kalau misalnya imamnya masbuk, makmumnya masbuk? Maka caranya, khusus bagi masbuk itu, apabila mendatangi salat jamaah dan mendapati imam sudah melakukan salat, maka ia segera melakukan takbir, dari takbir dulu, lalu mengerjakan gerakan atau bacaan yang dikerjakan imam.
lalu mengerjakan gerakan atau bacaan dikerjakan imam. Apabila ia dapat melakukan ruku bersama imam, maka dihitung 1 rakaat, dan setelah imam selesai salam maka ia menyempurnakan salatnya. Jadi setelah imam salam kita tidak ikut, tunggu menyelesaikan salamnya lalu dia bangkit. Nah, ini muncul pertanyaan, apakah kita menunggu salam pertama atau salam kedua? Maka kita tunggu salam kedua kalau imamnya salam 2 kali salam, karena salam itu yang wajib, yang rukun, yang ke kanan 1 kali, sedangkan yang kedua itu masuk sunnah. Sehingga kalau imamnya mengambil 2 salam ke kiri dan ke kanan, maka tunggu dulu sampai ke kanan menyelesaikan. Tapi kalau imamnya 1 kali tapi itu jarang terjadi, maka setelah salam ke kanan sudah bisa naik. Kita tidak ikut salam karena sudah menutup. Salat itu ada penutupnya sebagaimana ada pembukanya. Pembukanya adalah takbiratul ihram. Maka cara kita ketika masbuk, takbir dulu untuk takbiratul ihram, lalu langsung mengikuti imam ketika itu ruku, sama dengan salam. Walaupun sebagian ahli fikih mengatakan kalau salam ya salam juga, karena kan diikuti. Nah, ini terjadi silang sebagian ahli fikih, sebagian kecil. Kalau sudah salam ikut juga salam ke kanan dan ke kiri, nanti setelah itu lanjut lagi. Sehingga kalau terakhir tidak perlu lagi salam karena sudah ini salam. Nah, tapi sebagian kecil yang mengatakan, tapi kebanyakan, dan kita di putusan tarjih yang ke-21, maka caranya adalah ketika imam sudah salam kita tidak ikut, tapi menunggu selesai salam baru naik untuk menyempurnakan salatnya. Baik, saya kira itu terkait dengan kesempurnaan pembahasan kita. Saya akan masuk ketika salam. Di sini dianjurkan untuk melakukan wirid-wirid yang disebut dengan zikir dan doa. Ya, jangan sampai Muhammadiyah dianggap ini Muhammadiyah ini tidak ada doanya, tidak ada zikirnya. Kenapa? Karena setelah salat diam-diam saja. Kita dianggap Muhammadiyah ini kurang zikirnya. Padahal itu ada anjurannya. Apa putusannya itu? Coba kita lihat. Saya keluar dulu. Ada tuntunan zikir dalam Muhammadiyah. Sebelum saya masuk tuntunan zikir, apa hakikat zikir dan doa? Zikir dan doa itu adalah ad-du'a'u silahul mu'min. Jadi senjatanya orang beriman. Bahkan dia adalah mukhul ibadah, otaknya itu ibadah. Zikir dan doa. Bahkan ibadah yang kita laksanakan salat, hakikatnya zikir dan doa. Jadi sebenarnya kalau orang salat sudah berzikir, bahkan di situ doa. Apalagi yang ada di dalamnya surah Al-Fatihah, di situ ada doa, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu sudah doa. Berarti kita baca minimal 17 kali. Itu doa utama. Hanya memang beda pelaksanaan zikir di Muhammadiyah dengan sebagian saudara-saudara kita. Kita ini kalau menurut ketua pimpinan kemarin ketika milad Muhammadiyah, dia bersahaja, tidak berlebihan dan juga tidak sedikit-sedikit. Jadi tidak terlalu banyak, tidak berlebihan dan juga tidak kikir-kikir. Di pertengahan. Supaya kenapa? Supaya bertahan. Ibadah Muhammadiyah itu adalah wasatan. Jadi tidak berlebihan tapi juga tidak menyepelekan. Itu konsep ibadah. Kalau bahasa Prof. Nahar, dan itu adalah sebagian ulama menyatakan, tidak ifrat, tidak tafrid, tidak kaku dan juga tidak longgar. Tidak berlebihan tapi tidak mengabaikan. Sama dengan zikir. Zikir itu tetap ada juga, tapi tidak dibuat hormat, sehingga terkadang menyulitkan kalau kita buat hormat khusus. Jadi serahkan dengan hizib-hizib. Ada hizbun setelah wirid-wirid itu tidak ada. Pun kalau ada, itu hanya sekedar memudahkan kita. Misalnya nanti saya sebutkan bentuk zikir apa saja yang dianjurkan setelah salat itu.
Karena cukup banyak wirid-wirid yang muncul tapi bermasalah. Ini kemarin Prof. Ustaz Busra, saya dikirimi video. Mungkin saya tampilkan mungkin videonya ini, tapi mungkin enggak usah mungkin karena kelihatan orangnya. Ada video muncul dari seorang ustaz, keutamaan zikir setelah salat, khususnya ayat kursi. Ini yang sempat viral juga oleh Prof. Ustaz Busra, minta dikoreksi hadisnya terkait dengan itu. Di antaranya adalah sunnah setelah salat malam dan juga salat Jumat. Itu kan ada zikir setelah salam, kemudian membaca doa, misalnya Al-Ikhlas 7 kali. Kemudian ditambah lagi surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad 77. Maka di sini akan mendapatkan keutamaan. Jadi siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq sab'an, maka itu diampuni dosanya, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ini ada satu juga dari Ustaz Alwi mengirim, yang membaca doa atau zikir ayat kursi. Ketika dia keluar dari rumah akan diiringi 70.000 malaikat. Ketika dia masuk ke rumah baca lagi ayat kursi, maka dia akan dijauhkan dari kefakiran. Dua ini ternyata setelah saya takhrij hadisnya lemah, bermasalah. Yang ada adalah itu setelah salat itu akan menjadi penghapus dosa antara salat satu dengan salat yang lain. Sebelum tidur kita baca ayat kursi, maka Allah akan menjaga hingga kita terbangun. Itu memang ada. Di sini itu disebutkan. Maka konsep Muhammadiyah ketika berwirid itu adalah mensandarkan kepada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW tentang di dalamnya. Baik, saringkan dulu. Jadi doa itu juga mendasari aktivitas hidup, manusia. Apa contohnya? Karena terbukti ketika bangun dari tidur baca doa lagi, hendak tidur juga baca doa, keluar dari rumah baca doa, masuk rumah juga baca doa, bahkan berhubungan dengan istri pun baca doa. Itu artinya kita harus seluruh aktivitas doa hidup kita berbasis doa. Minimal mengawali dengan basmalah. Kullu dhi balin lam yabda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara baik kalau itu tidak diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka tercabut keberkahannya. Maka kita tidak mengabaikan zikir dan doa itu. Baik, ini keistimewaannya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadaku, engkau tentang Muhammad, kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ini dasar dalam beribadah. Keutamaannya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini saya kira kita tidak perdalami karena kita mengambil hukumnya saja. Apa syarat-syaratnya? Di buku tuntunan doa dan zikir oleh Majelis Tarjih disebutkan, yang pertama, doa harus diawali didasari dengan iman dan upaya untuk memenuhi kewajiban, seperti ayat yang kita baca tadi. Segala doa yang kita pintakan kepada Allah dasari dengan iman dan perlu mengawali dengan melaksanakan kewajiban, seperti ayat yang kita baca tadi. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi konsep iman dan memenuhi kewajiban. Kemudian di Muhammadiyah dalam berdoa itu secara langsung tanpa perantara. Jadi sehingga tidak ada
doa lewat kuburan yang disilakan dengan tawassul. Maka kita di Muhammadiyah tidak dianjurkan meminta kepada Allah dengan menggunakan perantara, kecuali sebentar kita sebutkan. Tapi perantara orang yang telah meninggal ataukah orang-orang soleh yang telah dikuburkan, itu kita tidak gunakan, karena pada prinsipnya mereka telah tiada dan komunikasi mereka dengan kita itu sudah tidak lagi. Seperti Nabi SAW pernah bertawassul dengan paman Nabi SAW, namun setelah beliau meninggal, tidak ada. Tapi pada masa beliau masih hidup, beliau meminta doa kepada bertawassul oleh Ibnu Abbas, oleh sahabat Al-Abbas. Tapi kalau sudah meninggal dunia, Nabi tidak pernah meminta, karena sudah terputus komunikasi kita dengannya. Maka itu boleh langsung saja. Jadi tidak ada doa perantara bagi yang meninggal dunia. Mengawali dengan permohonan ampun, itu juga tuntunannya ditarjih. Makanya nanti setelah salat kita berdoa istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan harus meyakini hal yang diminta. Sebab kalau tidak yakin, bagaimana mungkin? Ya Allah, apa yang telah kita minta itu harus diperkuat dengan keinginan kuat untuk diterima. Maka caranya boleh kita mengulang-ulangi doa sampai 3 kali. Itu menunjukkan bahwa kita ada keinginan kuat untuk dipenuhi doa-doa kita. Biasa kita minta 1 kali ditolak, datang lagi, ketiga datang lagi. Anak-anak kecil kan, minta duitmu, tidak dikasih, datang lagi besok. Seorang dai juga harus seperti itu. Dalam mengajak manusia tidak boleh sekali setelah itu tidak mau mak dah. Kan petunjuknya di atas Allah. Kami ini hanya menyuruh. Tidak cukup 1 kali kita mengajak manusia salat, tapi perlu berulang-ulang kali. Hari ini ditolak, besok pun kita datang. Tidak pernah berhenti dakwah kita. Itu ke manusia. Kepada Allah juga demikian. Tidak hanya sekali saja, harus berulang. Tapi yang penting Bapak Ibu sekalian, harus diiringi dengan usaha dan ikhtiar. Minta doa kepada Allah, ya Allah berikanlah kemampuan bisa berhaji, tapi malas bekerja, tidak mau bekerja, tidak bisa. Adab-adabnya dalam berdoa ini boleh mengangkat tangan saat berdoa. Jadi tarjih membolehkan mengangkat tangan saat berdoa. Diawali dengan tahmid, pujian kepada Allah. Berdoa itu dengan tadarruk, pelan dan berharap cemas, sehingga tidak ada doa angkat-angkat suara, apalagi sampai berteriak-teriak. Jadi Muhammadiyah seperti itu bersahaja dalam doanya, tidak mengangkat sampai dengan suara yang sangat tinggi, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai yang rendah-rendah. Menutup doa dengan hamdalah, perlu diakhiri dengan pujian wa akhiru wa alhamdulillahi alamin. Mengangkat tangan saat berdoa ini ada beberapa keadaan mengangkat tangan saat berdoa. Ini berdasarkan dalil. Pertama, dalam Al-Quran dan Hadis atau Sunnah Nabi SAW ada dalil yang menunjukkan bahwa mengangkat tangan itu dalam doa dijelaskan. Ada dalil yang menunjukkan untuk mengangkat tangan di dalam berdoa. Ya, ini kita akan sebutkan sebentar. Kemudian kondisi ini dianjurkan mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi kalau ada dalil dalam keadaan tertentu di mana Nabi SAW mengangkat tangan, maka keadaan itu dianjurkan diangkat tangan. Seperti Nabi SAW ketika salat istisqa atau doa istisqa, di mana Nabi SAW mengangkat tangannya. Maka doa untuk salat istisqa dianjurkan. Nabi SAW setelah lempar jumrah itu beliau mengangkat tangannya menghadap. Kemudian ketiga, Nabi SAW ketika selesai tawaf kemudian naik untuk melaksanakan sa'i, ketika berada di atas bukit Safa beliau mengangkat tangan menghadap kiblat. Di keadaan seperti ini
baik ketika salat istisqa, kemudian setelah jumrah dan naik di atas Safa untuk melaksanakan sa'i, maka di sini dianjurkan angkat tangan karena ada nas di mana Nabi ketika berdoa mengangkat tangannya. Kedua, tidak ada dalil yang menunjukkan untuk mengangkat tangan. Misalnya doa di dalam salat, maka tidak boleh mengangkat tangan di dalam salat. Misalnya ada baca di iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, itu kan doa. Di dalam hadis-hadis Nabi tidak ditemukan satupun bahwa ketika baca doa iftitah angkat tangan. Maka membaca doa iftitah dalam salat hukumnya tidak boleh, karena dalam salat ibadah mahdhah. Sama doa tahiyatul masjid, doa tahiyat itu kan ada doanya juga. Nabi ketika bertahiyat membaca doa at-tahiyatu lillah tidak pernah ada nas yang menunjukkan angkat tangan. Maka di sini tidak dibolehkan angkat tangan. Jangan sampai at-tahiyatu begini juga. Yang ada adalah menunjukkan jari telunjuk. Maka angkat tangan ketika berdoa dalam salat hukumnya tidak boleh. Yang ketiga, tidak ada dalil yang menunjukkan mengangkat tangan ataupun tidak. Jadi baik dalam salat atau di luar, maka hukumnya asalnya adalah mengangkat tangan karena termasuk adab di dalam berdoa. Misalnya setelah salat sunnah ataukah keluar dari rumah mau baca doa angkat tangan, tidak angkat tangan, diberi pilihan, boleh angkat tangan, boleh tidak. Hal ini dasari daripada hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah maha pemalu lagi maha mulia. Dia malu terhadap hambanya jika hamba tersebut mengadahkan tangan kepadanya lalu kedua tangan tersebut kembali dalam keadaan hampa. Ini berarti berdoa boleh pada saat itu dengan mengangkat tangan. Kemudian hukum mengusap wajah dengan kedua tangan ini ditemukan setelah salat maupun setelah doa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa ada dasarnya ini? Ataukah setelah doa biasa langsung usap wajah? Ini dasarnya adalah riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau menyatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhah." Ini kalimatnya ada. Rasulullah SAW apabila mengangkat tangannya ketika berdoa, beliau tidak menurunkannya hingga beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Namun hadis ini seorang pakar hadis terkemuka, misalnya Abu Zur'a, mengatakan hadis ini adalah hadis yang mungkar. Saya takut hadis ini tidak ada asal muasalnya. Ini berarti sangat lemah sekali, sehingga tidak bisa dijadikan dasar bahwa setelah berdoa kita langsung mengusap wajah. Tetapi kalau tidak dirangkaikan doa, kembali hukumnya boleh. Jadi bukan rangkaian dari doa, bisa saja. Jangankan wajah, kepala juga bisa, seluruh anggota badan. Tapi kalau dirangkaikan sebagai bagian rangkaian doa, maka seharusnya tidak perlu dilakukan. Tapi kalau seperti tadi bukan rangkaian, ya terkembali ke hukum asalnya, yaitu boleh saja dilaksanakan. Baik, pertanyaan lagi, apakah ketika berdoa harus menghadap kiblat? Sehingga kalau misalnya imam setelah salat dia menghadap ke makmum, apakah mesti dia harus balik badannya sehingga menghadap kiblat? Ketika kita temukan di jamaah masjid setelah salat berdoa tidak perlu balik-balik. Nah, situ kami berdoa setelah salat menghadap jamaah, dia berzikir, setelah berzikir berdoa menghadap ke jamaah. Kedua, kita dapati sebagian imam setelah salat wirid menghadap ke jamaah, namun saat doa dipinta kepada Allah berbalik ke arah kiblat. Bagaimana hukumnya itu? Terkait dengan menghadap kiblat ini ada beberapa riwayat.
Ya, mungkin saya mengangkat dua riwayat menghadap kiblat dan yang kedua tidak menghadap kiblat. Jadi tampak kelihatan berbeda dan bertentangan. Yang pertama adalah hadis riwayat Al-Bukhari dalam nomor hadis 6353. Beliau menyatakan riwayat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadzal musalla. Rasulullah itu pernah keluar pada satu hari menuju ke tanah lapang. Jadi kalau musalla itu kalau pada masjid dianggap adalah musalla. Musalla adalah lapangan yang digunakan untuk salat Idul Fitri, Idul Adha. Yastasqi, pada saat ini Nabi tidak salat Id tapi keluar untuk salat istisqa. Jadi ila hadzal musalla yastasqi. Jadi keluar untuk baginda melakukan istisqa, doa meminta agar Allah turunkan hujan. Fada'a wastasqa, lalu Nabi berdoa dan meminta beristisqa, minta hujan. Summa istaqbalal qiblata, kemudian beliau menghadap ke arah kiblat dan baginda membalikkan Nabi SAW ridhanya baginya, jadi jubahnya beliau membalikannya. Jadi kan beliau punya ridha, kemudian saat berdoa istisqa itu dibalik, mohon kepada Allah agar keadaan itu bisa berubah. Allah turunkan dari langit berupa hujan. Mana syaratnya di sini? Ini summa istaqbalal qiblata, kemudian Nabi SAW menghadap ke arah kiblat. Ini menunjukkan bahwa Nabi ketika berdoa salah satu adabnya adalah menghadap kiblat. Itu juga ditemukan ketika naik ke Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i. Sebelum bersa'i berdoa dulu dan angkat tangan dan menghadap ke arah kiblat. Baik, kemudian yang kedua, ini agak berbeda. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub yaumal Jum'ah. Jadi ketika Nabi SAW berkhutbah di hadapan kami pada hari Jumat, faqama rajulun faqala ya Rasulullah. Jadi setelah khutbah ini ada seorang lelaki menyatakan, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyasqiyana. Ini setelah melaksanakan salat, Nabi diminta oleh para sahabat untuk berdoa karena masa paciklik tidak turun hujan. Fatagayyamat as-sama'u wa mutirna. Setelah Nabi berdoa, tiba-tiba jadi mendung dan turun hujan. Wa mutirna hatta ma kada ar-rajul yasul ila manzilihi falam tazal tumtaru ila jum'atil muqbilah. Sehingga tiap hari itu turun hujan terus menerus karena kaum muslimin memang butuh saat itu hujan. Faqama dzalika ar-rajul aw ghairuhu. Kemudian ada seorang lagi berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyasrifahu anna faqad gharikna. Ada seorang di antara mereka itu menyatakan, ya Rasulullah, kami sudah kelebihan air, maka cukupkan dan alihkan itu. Dialihkan. Faqala Allahumma hawalaina wala alaina. Maka Nabi SAW menunjukkan di tempat yang sudah banyak airnya dicukupkan, maka beralih, tidak turun hujan, tapi di tempat yang lain masih turun. Fajala sahabu yataqatta'u hawla al-Madinah wala yumtiru ahla al-Madinah. Jadi sekitar Madinah itu turun hujan, tetapi penduduk Madinah di dalam tidak dapat hujan karena dimintakan oleh Rasul, kami ini sudah kelebihan air, maka sudah cukup. Maka di tempat itu tidak turun hujan, walaupun di tempat lain masih turun. Di sini Nabi SAW dalam khutbahnya itu tidak mengarahkan ke arah kiblat, tetap pada posisinya itu menghadap ke arah jamaah, yang menunjukkan bahwa Nabi SAW doa itu membelakangi kiblat. Dua hadis ini oleh Imam Al-Bukhari meletakkan dengan judul yang berbeda. Jadi kalau yang pertama diberi judul ad-du'a'u bistiqbalil kiblah, berdoa dengan menghadap kiblat. Sedangkan hadis ini
oleh Imam Al-Bukhari menjadikan bab berdoa membelakangi kiblat. Maka kesimpulannya bahwa dalam berdoa tidak mengapa dan mungkin bagus kalau kita menghadap kiblat. Tapi kalau membelakangi itu tidak mengapa. Misalnya setelah salat langsung berdoa, ya cukup begitu saja tanpa memutar balik. Nah sekarang bagaimana kalau dia memutar balik? Apakah itu boleh atau tidak? Maka berusaha dengan melihat dari hadis tadi ini itu tidak mengapa. Tapi kalau misalnya dengan posisi tidak berubah, itu mungkin lebih bagus. Ya cukup seperti itu saja. Seperti Nabi SAW ketika berkhutbah dan minta doa tetap pada posisi kejamaah, di mana kaum muslimin juga memperhatikan doanya dan tidak merubah arah kiblatnya. Baik, saya lanjutkan. Ada catatan dalam berdoa itu boleh kita bertawassul. Yang pertama dengan Asmaul Husna. Ya, karena dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'u biha. Maka kalau mengawali doa kita perlu menyebutkan nama-nama Allah. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rahim. Kalau terkait dengan doa-doa kebajikan, misalnya kita minta doa-doa yang sifatnya melambangkan, misalnya Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Tapi kalau terkait dengan dosa-dosa kita supaya diampuni, ya mungkin perlu doa Ya Rahim, Ya Ghaffar, terkait dengan sifat Allah yang Maha Pengampun, kita sesuaikan. Tapi pada dasarnya dari Asmaul Husna yang ada itu minimal yang 99, walaupun itu bukan batasan, maka baik kita awali doa kita dengan menyebutkan nama-nama Allah. Misalnya Ya Allah, Allahumma, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, baru masuk ke doanya. Itu yang Allah sebutkan, walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah itu punya nama-nama yang agung, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama itu. Yang kedua, boleh bertawassul dengan amal soleh. Maksudnya apa? Setelah kita salat, berdoa kepada Allah, mengingat apa yang telah pernah kita laksanakan dan ikhlas. Jadi kita ini punya beban berat, mau lepas dari beban hidup itu, maka ingatlah amal soleh yang pernah kita lakukan dan itu adalah amalan andalan, sangat ikhlas kita doakan. Nah ini kan dalilnya seperti doa 3 orang yang pernah terjebak masuk ke dalam gua lalu tertutup dengan batu besar. Maka masing-masing untuk bisa keluar dari itu, mohon kepada Allah agar dibukakan. Diawali dulu dengan mengingat masing-masing satu amalan yang sangat ikhlas. Maka disebutkanlah yang pertama, saya seorang anak, itu pun ada orang tua, ibu. Setiap pulang dari kerja dari rumah, saya tidak lepaskan malam itu kecuali memberikan susu kepada orang tuanya. Lalu suatu ketika terlambat kembali, sehingga mendapati kedua orang tuanya sudah tertidur. Maka dia tidak tertidur malam itu, berjaga jangan sampai beliau tertidur dan tidak minum susu. Maka beliau menjaga hingga beliau terbangun. Pada akhirnya dekat subuh itu baru terbangun, baru dikasih susu. Jadi beliau itu begadang untuk menunggu agar ibunya, bapaknya ini bisa terbangun dan minum susu. Dan aku lakukan itu karena Engkau ya Allah. Maka bukakanlah pintu gua dengan yang tertutup dengan batu itu, terbuka dengan izin Allah. Tetapi masih kecil. Nah datang lagi yang kedua, saya ini adalah bos, adalah punya pekerja. Lalu tiba-tiba satu pekerja ini tidak diambil gajinya, dia simpan, nanti balik baru dia kembali. Gaji pegawai saya ini itu saya kelola sampai berkembang sehingga pulau atau kalembah ini penuh dengan binatang-binatang, hewan-hewan piaraan dari hasil olahan
gaji yang tersimpan. Tiba-tiba datang si pemiliknya, diambil itu. Mana gaji saya yang tidak pernah saya ambil dulu? Maka saya mengatakan ketika itu, silakan ambil kambing-kambing, sapi yang ada di lembah itu, ambil semuanya. Itulah gaji Anda. Dia pun mengatakan, apakah Anda sudah gila? Saya ini hanya menitip gaji saya yang 3 juta. Contoh 3 juta. Ini sudah lebih 3 juta ini, sudah banyak kambing, hewan-hewan lain. Apa kata orang itu? Saya mengatakan ketika itu, ini saya ikhlaskan karena itulah harta yang engkau titipkan, saya olah, silakan ambil semuanya. Apa yang terjadi? Ternyata diambil, tidak ada yang disimpan. Dia ikhlaskan betul, bukan karena mau mengambil itu, tapi ikhlaskan karena memang dia adalah haknya. Padahal sebenarnya boleh diambil. Nah, itu berarti boleh kita olah walaupun dia tidak tahu, kan? Kemudian ketiga, saya seorang anak muda. Saya menyukai seorang anak sepupu saya, sepupu. Namun ketika dia berkebutuhan dengan saya, dan ini kesempatan, saya akan berikan harta untuk dipinjam, tapi ingat kamu harus melakukan sesuatu yang tidak boleh, berzina. Maka tidak berdaya wanita itu. Lalu pada saat sudah mau dilaksanakan perzinahan itu, tiba-tiba karena ingatan, jangan kamu bocorkan ini, kan itu bukan haknya. Dia takut kepada Allah, langsung dilepas dan diberikan duit itu tanpa ada keinginan untuk dikembalikan, diinfakkan. Maka terbuka semuanya. Jadi satu persatu masing-masing menyebutkan kelebihan doanya dan amal solehnya. Pada akhirnya terbukalah lebar gua yang tertutup dengan batu tadi. Itu berarti 3 orang bertawassul dengan amal soleh masing-masing. Saya memahami hadis ini bahwa kalau kita berdoa, kalau satu orang tidak cukup. Perlu kaum muslimin ini melakukan doa bukan hanya satu orang saja, tapi masing-masing memiliki kekuatan amal sehingga memberikan kekuatan besar bagi umat ini. Artinya masing-masing melakukan amal soleh. Kekuatan kaum muslimin yang banyak melakukan amal soleh itu memberikan roh dalam pergerakan dakwah kita. Tapi kalau hanya tak 1 ji, tak 2 ji, ataukah cabang misalnya pimpinan daerah hanya 1 ji amal usahanya, itu lemah itu. Tapi kalau setiap cabang punya amal soleh, itu punya kekuatan. Maka itu perlu digerakkan dari kita masing-masing, itu diambil dan dimulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita yang berada, kita hidupkan namanya amal soleh. Baik, ini dengan amal soleh. Yang ketiga, dengan orang yang soleh. Boleh kita minta kepada ibu, kepada ayah, ataukah kepada orang yang kita anggap doanya makbul, tapi mereka yang masih hidup. Ada pun sudah meninggal dunia, sudah tidak ada. Ini maksudnya adalah orang yang soleh yang masih hidup. Itu boleh menjadikan doa kita bertawassul dengan mereka. Artinya bagaimana caranya? Kita yang minta kepadanya, tolong doakan kami supaya diberkahi, diberi istiqomah. Atau orang yang musafir, ya, orang yang musafir ini cukup mustajab doanya. Makanya kita biasa menyatakan, kalau bepergian jangan lupakan kami dalam perjalanan. Sama kalau orang naik haji, kan musafir, minta doa kepada mereka, kan? Dengan harapan doa ketika dalam perjalanan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa ada permasalahan? Apa hukum doa bersama? Hukum melakukan istighatsah, kapan waktu doa dikabulkan? Ini doa bersama. Pada dasarnya doa bersama kalau dikomandai istilahnya dengan syarat berjamaah, maka kita tidak dituntun, apalagi setelah salat jamaah. Pun kalau ternyata bersama-sama doa, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dibuat jamaah dalam putusan tadi itu tidak dianjurkan. Batasan berjamaah itu mulai takbir hingga dengan salam. Jadi keterikatan antara imam dan makmum itu adalah takbir dan salam. Itulah makna salat jamaah. Wa huwa ta'alluqu bainal imami wal ma'mumi
baina takbiratul ihram was salam. Jadi adanya irtibat, itu hubungan antara imam dan makmum, itu mulai dari takbir hingga dengan salam, sehingga setelah salam tidak ada lagi keterkaitan, maka masing-masing melakukan aktivitas ibadah. Tapi kalau ternyata bersamaan doanya, tidak jadi masalah, kan memang bertepatan, masing-masing berdoa. Atau kita berdoa sekali lirih, lalu ada yang mendengarkan, tidak jadi masalah, dan jelas tidak ada komando di dalamnya. Nah, bagaimana kalau ada yang mengomandoi? Ini termasuk khilafiyah. Kita menyatakan dalam hal doa setelah salat berjamaah itu tidak ada lagi ikatan antara imam dan makmum, sehingga masing-masing berdoa. Istighosah, kalau ini masuk istighosah itu adalah mohon pertolongan, apakah sendirian, apalagi berjamaah setelah salat, bisa saja, tapi tidak ada ritual khusus, hanya mohon kepada Allah agar segala musibah, cobaan agar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya setelah ceramah kita berdoa, ada sang khotib penceramah berdoa, lalu imam diamini, tidak mengapa. Itu tidak karena menunjukkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ritual khusus, tapi sekedar mohon kepada Allah agar mengangkat bencana, musibah yang menimpa kita untuk diringankan. Nah, itu bisa saja dilakukan baik secara sendiri ataupun satu orang yang melakukan diamini dengan yang lain. Nah, itu bisa saja. Kapan waktu doa dikabulkan? Nah, ini bisa di antara dua dalam sujud, itu bagus. Antara azan dan iqamah, itu bagus. Doa-doa termasuk mustajabah. Kapan waktunya? Nah, itu. Kalau tempatnya di mana? Di mana saja. Yang penting tidak berada di dalam WC, karena tidak dianjurkan membaca doa dalam WC. Kalau tempat tertentu seperti antara di depan pintu Ka'bah, disebut oleh antara Hajar Aswad, itu ada pintu di mana kaum muslimin bisa melaksanakannya. Atau ke antara mimbar Nabi SAW dan kuburan Nabi yang disebut dengan Raudhah. Nah, ini bagus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa bagi yang mampu melaksanakan ibadah umrah. Kemudian ini keutamaan zikir Nabi Yunus. Ada pembacaan-bacaannya, ini adalah kumpulan saja yang dalam buku tuntunan zikir dan doa oleh Tarik Majlis Tarji. Tapi ini bukan semata-mata harus, itu hanya pilihan-pilihan yang dikumpul dari beberapa riwayat bahwa Nabi ketika berdoa setelah salat, ini doanya. Di antaranya adalah istighfar 3 kali, lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Kemudian di wirid yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah. Ini bertahlil. Kemudian membaca tasbih, tahmid dan takbir 3 kali, subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar. Lalu membaca doa tahlil yang lain lagi bisa. Lalu bahkan berdoa juga, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min ardala il ardal umur, dan lain sebagainya. Saya kira ini yang sering kita baca. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian rabbikini adzaba yawma tab'atu aw tajmu ibadak, sampai baca juga ayat kursi. Ini utamanya juga sangat bagus. Membaca al-mu'awwizah, ada kelas al-falak dan an-nas. Ini diantara wirid-wiridnya. Baik, saya kira itu dulu pengantar kita. Mungkin ada sesi tanya jawab, mungkin baru kita akan kembangkan insyaallah. Saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih.